politik bukan dunia saya sih. Saya pikir kalau saya terjun ke politik saya nggak bisa bersenang-senang di sana. Dia juga kaget juga, ini bikin film apa gitu. Film murah gitu, cuma 125 juta kayak gitu. Nggak ada yang nyangka kan jadi box office sama. Jadi udah namanya udah kalau saya sebut udah pasti ada kenal semua. Soalnya dari gubernur, pejabat ini, pejabat itu, direktur ini, BUMN, terus enggak, kita ngasuh bapaknya sekarang kayaknya. Selamat datang di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini hadir spesial karena kami mendatangi kantor produksi film negara dan ada bintang tamu yang spesial. Yap, Mas Erwin Arnanda. Halo. Halo Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah ini kan spesial banget. Ini kan sebagai lulusan sastra Rusia. Coba untuk permulaan, aku mau challenge Mas Erwin untuk salam ke pemirsa Voy dengan bahasa dan aksen khas Rusia. Silakan. Oke, Здравствуйте, как дела? Меня зовут Erwin Arnanda. Khas banget memang ya Rusia. Oke, kita akan bicara soal karir dari Mas Erwin sendiri. Ini kan mengawali karir sebagai wartawan, kemudian masuk ke editorial dan sampai akhirnya di perfilman. Boleh ceritain sedikit nggak sih tentang perjalanan karir Mas Erwin? Oke, saya kuliah itu selesai di 86, 87. 87 itu saya sebenarnya saya kan senang fotografi. Dulu awal waktu kuliah biasa lah motret-motret, iya motret-motret kawinan, motret event apa-apa. Terus saya diajak untuk jadi official fotografernya Persija bola. Oh iya betul. Tahun 87 sampai hampir 2 tahun deh yang dokumentasi Persija tahun 87-an gitu. Nah, pada saat pertandingan Persija kan ketemu banyak wartawan lain. Terutama wartawan olahraga. Itu ketemu sama ada majalah olahraga, tabloid bola yang lainnya. Ada majalah editor itu sebenarnya saya kenal lama, salah satu fotografer yang saya kagumi deh dulu namanya Stanley Mamusung. Sana terus saya diajak magang untuk di majalah editor, tapi sebagai reporter. Reporter. Liputan pertama saya politik dan ekonomi. Itu hampir 1 tahun, saya nggak betah banget. Itu bukan passion saya. Magang menuju stringer. Jadi udah kerja di sana tiap hari gitu loh. Tapi sebenarnya passion saya memang di visual ya, jadi lebih ke motret juga. Tapi karena tugasnya memang assignment sebagai reporter, ya udah akhirnya saya reporter. Karena biasanya kalau reporter kan didampingin sama fotografer. Dan itu kan jadi menghambat kalau fotografer nggak ada, berita kita kadang-kadang nggak diturunin karena nggak ada foto. Saya bilang saya motret sendiri, saya interview sendiri, jadi bahan saya lengkap. Saya motret bagus, saya juga saya juara foto lomba olahraga nasional. Oh iya? Nah, Pak Harmoko lagi yang ngasih, itu saya 2 kategori hitam putih dan kategori berwarna. Wow. Itu lomba foto olahraga nasional. Nah dari itu akhirnya kayak kurang cocok. Ketemu Mas Wendo. Mas Wendo, saya kan penggemar buku-bukunya, tahu lah ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya bilang, dia mau buka baru, tabloid baru. Monitor Sukses mau bikin tabloid Monitor Minggu. Saya butuh redaktur foto katanya. Ya udah saya masuk ke sana. Nah itu sih, dan saya lebih ketemu, lebih klik di sana, lebih passion saya memang di motret juga, tapi juga dunia hiburan, entertainment kayak gitu. Jadi soal film, musik kayak lebih pas gitu. Jadi ya udah di sana, lagi enak-enak kerja kan di Bredel tuh. Karena kasusnya almarhum Mas Wendo. Iya. Nah dari situ. Terbitan Monitor ya waktu itu. Ya Monitor ditutup, kita keleleran, nggak tahu mau ngapain. Udah akhirnya saya bersama 4 teman lain nekat bikin media baru. Nah, media baru kan butuh investor. Iya, namanya tabloid bintang. Akhirnya kita ketemu sama Pak Ciputra, kemudian Pak Sudikatmono, dimodalin bikin, saya mendirikan tabloid bintang Indonesia bersama 4. Di situ saya jadi pendiri, terus ditawarin jadi Pemret, saya nggak mau karena masih terlalu muda. Enggak, saya masih senang liput, saya masih senang di lapangan, cari aja Pemret, bilang kayak itu. Saya mau, biar matang dulu gitu loh. Itu sampai
Tabloid Bintang Indonesia sebagai grup itu kita akhirnya menerbitkan beberapa tabloid lain. Jadi Tabloid media Bintang. ada tabloid di situ ada tabloid Aura, ada tabloid Aura. Fantasi, ada beberapa tabloid lain. Nah, tapi karena udah 8 tahun di sana dan saya butuh perkembangan baru, karena mentok, saya mau bikin sesuatu yang beda, tapi belum diizinin nih yang punya duit. Ya udah saya keluar, saya bikin lagi, baru grup tabloid milenial, Bintang Milenial. Oh, jadi itu terpisah. Bisa, Bintang Milenial saya dirikan juga sama majalah Female, Oh iya. majalah franchise, sama Neo Magazine. Neo Magazine itu Magazine, majalah betul. unisex, lebih ke majalah hiburan yang high end ya. Nah, sebetulnya kan banyak wartawan yang lebih memilih atau berlanjut ke bidang politik, sementara Mas Erwin sendiri justru beralih ke perfilman. Itu gimana, Mas? Politik bukan dunia saya sih. Saya pikir kalau saya terjun ke politik saya nggak bisa bersenang-senang di sana. Hidup saya gitu loh. Jadi nggak milih ke sana, dan karena memang saya dari kecil musik, film sama itu ya saya udah lebih milih akhirnya kesempatan bikin film itu di tahun 2000. Oh iya. Jadi Jelangkung. Jadi saya produserin jadi itu sebenarnya. Film itu kan sebenarnya bukan buat film. Film itu sebenarnya buat salah satu program di TV swasta. Nah, pada saat saya nonton, saya lihat gitu, saya produserin, saya ambil alih deh. Nah, kebetulan yang punya bioskop itu salah satu investor di Tabloid Bintang. Jadi partner saya yang lama Masih gitu. satu ruang lingkup ya. Udah saya dia juga kaget juga, ini bikin film apa gitu. Film murah gitu, cuma 125 juta kayak gitu. Nggak ada yang nyangka kan, jadi box office sama di bioskop itu hampir 7 bulan di bioskop itu. Wow, jarang Di sekarang bioskop nggak ada 7 yang bulan. sampai selama itu Iya. ya. Itu sih awal kali lompat ke film seperti itu. Tapi sebelumnya kan memang saya bekerja untuk urusan audiovisual itu pada tahun di Tabloid Bintang itu dari tahun 93 sampai tahun 97 itu saya mengamati industri video musik Indonesia, video klip. Jadi semua video klip Indonesia maupun luar itu saya analisa, saya bikin bahasan. Sampai saya akhirnya tiap tahun tuh saya diundang ke MTV Video Music Award itu di New York, di mana-mana itu diundang karena saya salah satu wartawan yang menyoroti industri video musik. Dan saya bikin acara video musik juga di TVRI. Oh, oke. Jadi salah satu program juga ya. Iya, saya pernah jadi host acara loh, Oh, iya? 13 episode. Oh, iya? Absurd banget tuh. Program apa? Video musik Indonesia Oh. bersama Dian Nitami. Jadi Dian Nitami saya ngomongin tentang, jadi kita undang kayak Rizal Mantovani, semua yang bikin video klip maker dulu saya undang, kita bahas analisanya. Jadi saya ngebahas yang soal video klipnya. Nah, kita akan kembali lagi ke pembahasan wartawan kita. Dunia wartawan ini kan dulu dan sekarang nih bukan agak, tapi memang berbeda gitu kan. Itu gimana pendapatnya Mas Erwin? Ya jauh sekali ya, kita dari berbagai faktor, mulai dari kredibilitas berita gitu loh, kemudahan mendapatkan informasi juga kan beda. Tapi itu ya yang sebenarnya yang menjebak sih dengan adanya internet itu kan memang sekarang semua orang jadi wartawan kok, semuanya punya media gitu. Jadi ya susah ngebedainnya, cuma ada beberapa media yang memang punya idealisme tertentu ya masih bertahan, selebihnya ya udah ikut arus aja. Karena ya kayak ngambil berita dari internet. ya, bayangan dari Twitter medsos, orang jadi berita, ya. dari Instagram orang, dari TikTok jadi berita kayak gitu, dan Hanya ditambahkan itu bikin data. saya udahlah selesai buat saya untuk urusan media kayak gini. Tapi bener gak sih Mas Erwin ini dulu pernah nyobek-nyobek foto katanya, kalau nggak sesuai itu gimana tuh ceritanya tuh? Gini, jadi kan saya penanggung jawab. Jadi saya kan kalau ada apa-apa pasti bertanggung jawab ke publik begitu diangkat. Jadi kualitas foto, tulisan kan saya harus jaga. Jadi kalau memang nggak sesuai assignment atau kita kan pasti punya standar ya, visual yang ada di tabloid ini, di media ini seperti apa gitu. Jadi ya mungkin kalau nggak cocok sebenarnya ya, karena kan saya fotografer. Betul. Saya tahu kadang-kadang saya masih motret gitu loh. Jadi saya tahu banget mana yang Layak. kualifikasinya jauh banget apa enggak. Jadi ya udah buang aja deh. Kenapa dibuang? Bukan saya menghina. Dan nanti kalau saya nggak buang ini dipakai lagi kalau saya nggak ada atau saya udah pindah tempat, ini dipakai lagi kan nggak bagus. Jadi udah bikin hancur aja gitu loh. Bedanya kalau sekarang kan tinggal oke ini take out gitu kan, digital gitu. Iya. Sama seperti tulisan kayak Dulu ini kan nggak masih jadi. print dulu Iya, kan. semua print.
Pak, Kak editor gitu kalau jurnalis dulu. Oke, tapi ini kan Mas Erwin ini terkenal pendiam gitu kan. Tapi katanya kalau marah itu mengerikan sampai dijulukin YMK yang Maha Kuasa. Sampai akhirnya Mas Erwin tahu, terus dia besoknya pakai kaos I am the boss, so what? Betul gak itu? Iya. Jadi saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba ada kusak-kusuk. Cuma kan saya bilang saya ini penanggung jawab. Tapi sebenarnya saya nggak pernah. Saya bukan bos. Saya ini leader kalian, pemimpin. Saya nggak pernah bosi. Tapi saya mimpin kalian. Tapi juga sekaligus jadi teman. Jadi saya bisa main bola bareng, ke bar minum bareng. Tapi pada saat deadline, pada saat kerja, ayo kita balik lagi ke gini gitu. Jadi kalau akhirnya pada saat ada yang melenceng sedikit apa ya saya ngomel gitu loh. Ngomel tiba-tiba ada seorang yang tahu, dibeliin lah saya kaos nih, lu pakai ini deh gitu. Begitu deadline orang lagi sibuk saya pakai, oh saya panggil nih gitu. Akhirnya jadi cair, jadi ketawa. Jadi mereka tahu, oh ternyata ketahuan ya gosip di belakang bawah nyebut-nyebut. Jadi saya ternyata punya julukan seperti itu. Media kan pada saat itu kalau macam-macam kan bisa ya dibredel, siupnya atau apa gitu. Beda sama sekarang menulis apa aja kan nggak ada kontrolnya gitu. Kita akan bicara soal karya-karyanya Mas Erwin. Nah, debut pertamanya ini kan di film Jelangkung, sukses besar. Kemudian sequelnya muncul, Tusuk Jelangkung, ada 30 Hari Mencari Cinta, Alexandria, dan banyak akhirnya menemukan wajah baru di dunia perfilman. Ada cerita menarik nggak sih tentang perjalanan karir Mas Erwin yang ini? Saya jadi produser itu sebenarnya nggak sengaja. Saya pada saat jadi wartawan itu sering dimintain untuk jadi sebenarnya koordinator media sama jadi publicist di beberapa sutradara lah, saya nggak usah nyebutin dan berapa PH. Jadi saya bikinin rilisnya, ngumpulin media, terus untuk nyari bikin bahan rilis, ngumpulin media kan saya harus tahu nih tentang filmnya tentang apa, backgroundnya gimana, konsepnya seperti apa. Saya belajar. Nah dari situ udah ada bekal lah. Oh ternyata film produksinya begini, ini gitu loh. Saya bilang ini deh, saya coba deh produseran. Mereka nggak percaya gimana caranya di bioskop, udah serahin sama saya aja. Udah serahin saya ketemu ke orang-orang 21 presentasi. Itu lama nunggunya dari bulan April kita dikasih slot tuh cuma di Pondok Indah Mall, cuma satu bioskop. Muternya juga pakai DVD. Itu bulan Oktober. Dari April nunggunya. April. Ya. Dan itu pada situ kan film memang masih sepi, belum ada film Indonesia lagi ya, mati suri lah saat itu. Itu ya udah pada saat itu kebetulan diputar 2-3 hari. Terus saya ingat banget saya lagi tidur siang ditelepon sama salah satu orang suruh ke Pondok Indah Mall karena ada kaca yang pecah itu dorong-dorongan. Itu kenapa? Apa urusannya kaca mall sama gua? Gak pakai itu. Ternyata mereka mallnya belum buka, udah antri, dorong-dorongan, kacanya pecah. Saya dibilang ini kayak gitu. Udah dari situ ternyata memang meledak. Akhirnya minta ditayangin juga di Blok M. Dan pada saat bulan Ramadan dan menjelang puasa harus tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita bikin seluloidnya kayak gitu. Itu cerita yang meledak. Dan ya menurut saya catatan saya sih di Megaria itu saya ingat banget. Mainnya 7 bulan sama di Pondok Indah sampai saya ditelepon teman, film lo nih dari gua hamil, dari gua bunting sampai anak gua 2 bulan masih ada aja katanya. Jadi emang ya karena pada saat itu kan belum begitu ramai industri film ya. Dan itu salah satu ngedobrak anak-anak muda juga untuk bikin film dengan biaya murah karena pakai digital kan. Iya waktu itu. Iya. Itulah ceritanya. Ya, tapi itu sangat sukses sih karena jangankan kita tidak usah membandingkan gitu, film yang sekarang tayang di bioskop aja gak ada yang lebih dari 1 bulan. Oke 1 bulan ada, tapi 2 bulan. Yang 6 bulan sih nggak ada. Nggak ada. Jadi Jelangkung gitu. ini Di Megaria itu kan 6 layar, 4-nya tuh Jelangkung, 4 layar pada saat itu. Dan selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Jadi ini film Jelangkung menjadi film yang mendobrak perfilman Indonesia kala itu di 2000, tahun 2000-an ya. Gak cuma film, ada juga karya yang jadi best seller dari Mas Erwin, yaitu buku Rumah di Seribu Ombak. Nah, bisa diceritain gak sih ide atau saat proses penulisan buku tersebut? Itu novel sebenarnya saya terbitkan nggak sengaja. Kalau saya nggak masuk penjara juga nggak terbit kali itu novel. Iya, itu juga dari salah satu. Karena saya novelnya nulisnya di dalam. Jadi pada saat itu saya ingat ini pada saat saya nerbitin Playboy, kan kantor kita di Bali. Saya kan hobinya belusukan tuh.
ke kota Ketabanan, ke Singaraja, ketemu, saya jalan sama asisten saya itu, terus ketemu orang ngumpul-ngumpul. Ternyata sedang ngeliput ada bule lagi mau dideportasi atau mau ditangkap karena kasus pelecehan anak-anak di Singaraja. Saya lihat, saya dengerin, saya lihat, terus lama-lama tertarik, saya riset apa-apa, udah begitu riset, nah saya bikin ternyata diminati sama majalah Playboy edisi internasional. Dibikinlah features artikel. Nah begitu sedang nulis riset, jebret saya harus masuk Cipinang. Udah, saya bikin novelnya aja deh gitu, daripada kayak habis kan di sana yang ada, yang kita kuasai, yang kita punya cuma waktu di dalam sel. Ya udah, dengan kertas dan pulpen saya tulis itu di dalam penjara. Alhamdulillah Gagas Media tertarik, diterbitin, kemudian akhirnya saya filmkan juga. Nah itu film sebenarnya itu debut film saya pertama ya. Film pertama itu masih Ombak dan itu dapat 11 nominasi FFI sama festival lain. Saya dapat 4 piala Citra FFI dan 2 piala Apresiasi Film Indonesia dan beberapa festival lain. Jadi film pertama yang saya sudah. Selama ini kan saya jadi produserin. Saya pada saat itu minta beberapa sutradara untuk bikin filmnya, tapi nggak ada yang berani karena nggak ngerti budayanya Bali, kulturnya, tradisi nggak ngerti. Kan lu yang ngerti, lu bikin aja ya udah. Saya ingat itu sutradara kedua saya dibantuin sama Fajar Nugros. Jadi second director, iya, Fajar Nugros itu yang bantuin saya untuk ngedirect. Wah, berarti masih muda banget itu waktu itu ya Fajar Nugros? Iya, itu 2011. Oke, masih muda banget. Iya, 2011. Masih muda banget. Berarti emang ada 3 karya yang dihasilkan ketika Mas Erwin di penjara, mulai dari Rumah di Seribu Ombak, Midnight di Negeri Nonsens, dan yang terakhir Rabbit versus Goliath. Iya. Nah, itu dari ketiga itu yang berhasil mendobrak dengan beberapa nominasi dan karyanya difilmkan. Jadi yang Midnight in the Nonsens itu kan esai. Esai sama kalau dulu Rabbit versus Goliath itu lebih ke pengalaman, lebih ke jurnal saya selama jadi wartawan sampai masuk sampai keluar gitu. Akhirnya kita buku itu akhirnya dilebur jadi satu namanya Rabbit in Prison. Itu ada versi Indonesianya, ada versi luar. Nah versi luarnya itu lebih dulu mau terbit, tapi udah jadi manuskrip. Nah, pada saat di salah satu festival film ada bule, kita ngebir sama-sama. Itu karena dia udah kenal, dia minta cerita, gimana ceritanya tuh kemarin lu di penjara gitu. Udah cerita, yang beberapa bule lain tuh nggak ngeh. Lu ngomongin apa sih? Nggak nyambung, karena dia kan nggak tahu ceritanya. Itu kan dia director, dia agennya dia di luar. Pengen ngobrol ke sana. Intinya bahwa right buku lo gue beli deh untuk difilmin gitu. Padahal itu serius, belum di terjemahkan gitu kan? Dia belum terima bahannya. Iya. Cuma dia pada makan siang dia minta diceritain deh tentang ceritain aja, nggak ada berat-beratnya, enteng aja gitu. Karena kalau mau saya punya manuskripnya tapi belum diterbitin katanya. Udah bahasa Inggris kok, saya kasih ke sana. Makin nafsu dia, akhirnya udah dibikinin besoknya, nanti gimana kalau bikin draft kontrak? Ya sok aja ya, bilang kayak gitu. Padahal kita udah casting juga kok. Udah casting, udah cari lokasi, udah skripnya juga lagi kita bahas berdua, tapi begitu Covid bubar gitu. Nah sekarang kan udah ini lagi, baru kita mau mulai ini lagi, kembangin lagi. Oke, buat penonton yang nggak tahu, biasanya nih Mas Erwin kan membuat film. Kali ini kisahnya akan difilmkan dan tadi sudah disebut nama judulnya Rabbit in Prison. Selain terkait cerita Mas Erwin di penjara, kemudian apa yang sudah dialami sama Mas Erwin, ada lagi nggak sih implementasi untuk pembuatan atau penulisan dari buku tersebut? Kalau yang di pengalaman itu dari buku sama yang lucu nih kan buku versi Indonesia. Saya udah mau terbit nih. Versi Indonesia itu pada saat awal teman-teman saya itu yang di blog yang sana itu orang top semua tuh. Karena isinya gubernur, tahanan KPK lah. Tahanan KPK. Sangat top. Jadi udah namanya udah kalau saya sebut udah pasti ada kenal semua. Soalnya dari gubernur, pejabat ini, pejabat itu, direktur ini, BUMN terus ngobrol udah saya minta izin. Udah
nanti saya mau bikin ini, ada boleh namanya? Oh boleh gitu loh. Nah namanya itu pada saat kita mau nerbitin, tahu minta dicopot-copotin namanya sekarang. Jadi itu kan udah 10 tahun kemudian nih. Saya kan bikin 2010. Ini mau diterbitin kemarin 2020. Kan 10 tahun kemudian. Ada yang WhatsApp, ada yang nelfon. Nah, ini karena apa? Nggak enak sama mantu saya, nggak enak sama besan saya, copot-copotin, edit ulang gitu loh. Jadi akhirnya ya masih tertahan, tapi ya saya nunggu momen yang tepat deh gitu. Menarik sih. Tapi yang bahasa Inggris tuh tetap udah diolah untuk jadi film. Gitu. Oke. Jadi Rabbit in Prison ini akan hadir dalam bahasa Inggris Dan Indonesia. dan Indonesia. Enggak, tapi lebih ke percakapan di dalam filmnya. Lebih diutamakan dalam Inggris, kemudian subtitle Indonesia atau Oh iya, ini sebaliknya? produksi luar. Oke. Pemain tapi dari kita, pemain dari Indonesia karena jadi foreign film. Jadi tadinya udah di casting ada berapa film Meksiko ada yang beberapa nama deh. production house itu ya? Production Meksiko, jadi mereka kan ada beberapa nama lah. Itu mereka nyebutin saya tuh bisa ini Penelope Cruz, ada ini ada itu. Cuma saya bilang ya budgetnya berapa itu. Dan itu jadi aneh karena ini kan cerita tentang Indonesia, memang walaupun berbahasa Inggris tapi harus orang Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang kehidupan pribadi Mas Erwin. Nah, Mas pindah ke Bali ini gara-gara kasus Playboy kah atau gimana? Ya karena waktunya bersamaan, sebenarnya bukan. Saya saya lagi itu syuting Cinta Silver. Oh iya. Saya karena memang hampir dulu dari tahun 2002, dari 2000 deh. Saya tuh sering bolak-balik ke Bali, saya bikin acara launching film, launching majalah female, majalah Neo, Bintang Milenia aja di Bali, di GWK. Habis itu kan saya beli tanah pada saat syuting Cinta Silver, beli tanah, bangun rumah di sana. Sebenarnya udah tinggal di sana, cuma saya kadang-kadang sebulan sekali aja ada salah satu townhouse di sana yang saya bayar untuk kalau saya ke sana gitu. Nah begitu kasus Playboy ya udah saya coba deh yang aman di mana. Ketemu lah sama beberapa tokoh di Bali. Udah pindah aja ke sini nggak bakalan diganggu. Ya udah saya pindahin kantor redaksi di sana. Ya karena udah kantor redaksi di sana kan harus setiap hari. Ya udah sekalian aja saya udah deh for good di sana. Itu 2006. Oke. Berarti editorial Playboy diberhentikan resminya tahun? Di 2007. 2007. Oh, setahun. Kita mulai April 2006. Edisi ke-10 berarti terakhir Iya. ya? Ini aku dapat kabar kalau Mas Erwin di Bali dapat pengasuh buat anaknya nih, katanya cantik. Itu kok bisa sih gitu? Orang asli Bali kah atau? Bukan, itu bule datang dari Iya? Venezuela. Jadi ini ceritanya gini. Saya dulu nih ya, saya cerita. Pernah dengar telenovela kan? Itu telenovela yang ngeracunin tuh saya. Saya dulu waktu di tabloid Bintang Indonesia ada satu PH minta bantuin saya. Mereka salah satu akuisisi di PH di Indonesia minta cari program. Saya bantuin, akhirnya belilah itu PH-nya sama saya nyariin film telenovela dari Cassandra, kayak Maria Mercedes kayak gitu. Itu dari Meksiko dan dari Caracas, Venezuela. Saya bolak-balik ke sana kan, saya datangin artisnya ke sini untuk promo. Ingat banget tuh Roraima Torres, Cassandra. Jadi setahun bisa 3 kali saya ke Caracas. Banyak lah ketemu di sana. Pacaran lah sama orang sana kira-kira gitu, ketemu di sana. Terus udah lama tuh ketemu sama fotografer sana. Orang media karena jurnalis kan ngumpul ketemu di sana, akhirnya berteman pada saat itu di tahun 2018 lah, 2018. 2018. Itu habis saya divorce tuh. Ya. Jadi kan, waduh nih gimana nih anakku nih. Aku tuh harus bolak-balik kan syuting ini. Terus kita kontak-kontakan. Terus bilang, ini ada nih yang mau pindah nih, mau kerja apa aja. Aku bilang, mau nggak ngurusin anakku? Aku bilang kayak gitu. Ngajak main, ngajarin apa atau jagain selama saya tinggal deh. Jadi udah datanglah itu. Namanya kita panggilnya Rosi, datang dari sana kerja, ya udah kerja, saya biayain, saya gaji, saya ini udah ada ya sama akhirnya main sama nemenin anak saya gitu, sana nemenin saya gitu, tapi anak saya tidur, saya clubbing ya dia ikutlah gitu, jadi ini nggak jelas nih sebenarnya posisinya. Atau masih sampai sekarang nih? Gimana? Enggak, artinya ya, sekarang saya udah ketemu karena pada saat udah dewasa apa
anak saya tuh butuh orang yang ngajarin, yang nemenin ngaji, sholat, apa yang ngajarin sekolahnya udah beda. Yang itu urusannya udah selesai tugasnya dia kayak gitu. Dia masih ada di Bali gitu, masih ada di Bali. Tapi masih ngasuh juga? Enggak, kita ngasuh bapaknya sekarang kayaknya. Enggak sih, itu lebih Dante sekarang udah ada yang ngurus dan saya kan bolak-balik ke sini. Gitu. Terakhir nih, Mas Erwin, katanya dikenal sama teman-temannya sebagai Don Johnson, katanya. Ini yang kalau misalnya kalian belum tahu bisa search Miami Vice, itu terkenal banget. Coba boleh diceritain gak sih kenapa sampai nggak tahu, saya juga dijulukin bingung Don Johnson, gitu. Mungkin saya tuh dulu mungkin pas lagi di media kan saya orang mungkin agak aneh ya karena kan saya meeting jarang lah pada saat di tabloid Bintang itu kita kerjanya di gedung di Gatot Subroto. Kemudian kan ada bank ada apa. Jadi saya memang nge-treat agak lebih karena juga saya banyak ketemu sama meeting Mapaci. Saya di sana pakai dasi, pakai itu atau kadang-kadang pakai blazer, pakai itu dan celana putih atau apa gitu. Nggak tahu karena mungkin Don Johnson dulu kan celana putih, blazer putih, kaos putih gitu loh. Kadang-kadang emang mau santai aja kayak gitu. Ya dibilangnya agak-agak mirip kayak gitu sih, juga nggak tahu tuh ya, ininya. Cuma style pakaian saya pada saat itu memang saya tuh nggak pernah kerja dengan t-shirt apa nggak rapi, nggak bukannya sombong kayak gimana. Saya menghargai orang yang pada saat saya temuin begitu interview kan pada saat itu kan urusannya sama orang TV, sama artis, sama juga sama beberapa pejabat gitu. Saya nggak ya kan pasti ditolak kalau saya pakai kaos gitu, nggak enak. Jadi saya lebih apresiasi ke orang-orang yang harus saya temuin aja sih. Bukan perkara mudah untuk berkarya lepas dari penjara, namun hal itu harus dilakukan Erwin Arnada. Masalah majalah Playboy memang mendera, habis segalanya untuk mengurus perkara. Waktu yang terus berjalan terus menempa agar dapat membuat hidup lebih bermakna. Jika perjalanan hidup harus melewati duka, bukan berarti berhenti memiliki asa. Masa lalu akan selalu dikenang, bukan dijadikan bekal untuk meradang. Toh sejatinya hidup itu terus berjalan, karena setiap langkah adalah masa depan. Itu dia tadi pembahasan menarik kami di Void Talk. Terima kasih Mas Erwin sudah menyempatkan waktunya. Semoga untuk pembuatan film Rabbit in Prison bisa lancar dan segera terbit ya. Amin. Pembahasan menarik lainnya kalian bisa subscribe YouTube Void.id. Sampai jumpa di Void Talk berikutnya. Bye.